Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigo Vampiro. Kali ini saya kembali lagi ingin berbagi cerita mengenai pengalaman horor yang pernah saya alami di masa lalu. Kali ini yang saya mau ceritakan adalah mengenai suatu pengalaman horor yang pernah saya alami di Kota Madiun pada tahun 2013 silam. Selamat mendengarkan. Jadi dulu sewaktu tahun 2013 akhir, saya waktu itu kan masih jadi pengangguran, nggak punya kerjaan. Terus saya hobinya ikut balapan liar. Jadi saya nyari duit itu dari ikut-ikutan balapan liar yang waktu itu banyak diadakan di daerah Ponorogo, Trenggalek sampai Madiun. Jadi balapan liar itu pakai motor protolan, knalpotnya bedelan, terus balapannya itu rame-rame di jalan raya gitu, drag race gitulah, lari lurus gitu, siapa yang paling kenceng ya itu yang menang. Jadi itu satu-satunya hobi saya yang bisa menghasilkan uang. Ya akhirnya saya cari uang dari situ. Pokoknya segala macam balapan liar yang diadain di Ponorogo dan sekitarnya itu pasti saya ikutin. Ya lumayan sering menang juga, karena ya settingan mesin motor itu saya ada teknisinya yang lumayan jago nyeting motor kayak gitu. Terus biasanya balapan motor truk itu diadain saat malam hari ya sekitar jam 11 malam ke atas lah. Terus baru kelar pas sudah mau subuh. Nah waktu itu pas akhir tahun 2013 saya sempat ikut balapan liar di Kota Madiun. Terus kebetulan saya punya teman cewek dari Madiun juga, namanya Lola. Jadi tiap kali balapan di Madiun saya pasti ngajakin Lola itu buat ikutan nonton. Kebetulan juga si Lola itu kerjanya jadi karyawati plaza gitu, baru pulang kerja jam 9 malam gitu, langsung saya jemput, terus saya ajak ke tempat yang dijadiin arena balapan. Biasanya kalau di Madiun balapannya itu diadain di jalan raya sekitar Stadion Wilis, yaitu itu jalan raya lurus, aspalnya masih mulus. Nah kalau tengah malam gitu rame banget dipakai buat balapan liar. Nah kalau di Madiun saya ikutan balapan liar ya di situ, ngajakin si Lola itu buat ikutan nonton. Terus waktu itu pas ikutan balapan ya, udah berapa kali membalap, ternyata ada patroli polisi lewat jalan raya dekat Stadion Wilis itu. Itu semua yang ikutan balapan liar langsung lari kalang kabut ke segala arah ya, karena ada patroli polisi nyamperin. Nah, termasuk saya moncengin Lola, langsung kabur lari melewati jalan kecil di belakangnya stadion. Nah, jalan kecil ini nembus ke Taman Bunga, Pasar Bunga, terus habis itu nembus lagi ke jalan-jalan kecil lain yang bercabang-cabang gitu. Terus di daerah situ gelap banget, sepi, nggak ada lampunya. Terus banyak
pepohonan lebat. Nah, waktu itu masih kedengeran suara sirene polisi kan. Akhirnya kabur lagi, belok ke salah satu jalan kecil itu, terus nyampe ke sebuah lahan yang luas banget. Ada banyak pepohonan terembesi besar-besar gitu yang daunnya lebat. Nah, gue sama Lola akhirnya ngumpet di lahan yang isinya pepohonan terembesi itu, sambil nungguin sirenenya polisi itu nggak kedengeran lagi. Itu tempatnya gelap banget, sepi. Terus kita nungguin tuh ya berapa menit ya, sekian menit gitulah kita nungguin sampai suara sirene polisi itu nggak kedengeran lagi. Tapi tiba-tiba di lahan yang isinya pepohonan terembesi itu ada suara-suara aneh yang membuat saya sama Lola itu jadi merasa kaget gitu. Karena apa? Nah, tiba-tiba ada suara kayak monyet gitu, suara kayak monyet banyak gitu lagi ngumpul gitu. Jadi saya sama Lola itu sampai heran sendiri ngeliatin pepohonan itu, kok ada suara monyet sih, emang di sini ada monyet ya? Jadi saya sama Lola itu heran sendiri, kok di lahan pepohonan terembesi gitu ada banyak banget suara monyet riuh saling bersaut-sautan gitu. Tapi dilihat nggak ada monyet sama sekali, apalagi di situ gelap. Terus makin lama suara monyet itu kedengeran makin kenceng lagi, makin kenceng, makin rame, makin riuh lagi. Wah, itu saya sama Lola udah lupa sama suara sirene polisi ya. Perhatian kita tuh teralihkan sama suara-suara monyet di pepohonan terembesi itu. Sampai akhirnya waktu itu kan di bawah jok motor saya itu kan bawa senter kecil gitu. Nah, itu saya pakai senternya buat nyenterin itu dahan-dahan pepohonan terembesi yang daunnya lebat-lebat itu. Saya sorotin terus itu dahan-dahan banyak pohon di situ. Sampai akhirnya saya kaget, ternyata di salah satu pohon saya menemukan sesosok monyet yang badannya sebesar manusia. Jadi itu monyet bentuknya sama saja kayak monyet biasa, tapi ukuran badannya sebesar manusia. Itu saya langsung kaget melihat monyet itu, sampai tangan saya gemeteran nyenterin dia. Lola ikut ngelihat juga, dia langsung teriak gitu lah. Itu apa? Itu apaan itu monyet tuh, gede banget tuh. Dia takut kan, dia takut terus mulai lari ngumpet ke salah satu bangunan warung di situ. Tapi saya masih penasaran, akhirnya saya sorotin terus itu monyet yang gedenya kayak orang itu. Nah, terus habis itu di pepohonan lain ternyata muncul lagi banyak monyet jenis yang besarnya kayak orang saling bergelantungan di dahan-dahan pepohonan terembesi yang daunnya lebat-lebat itu. Jadi itu monyet saya senterin ke pohon lain ya, ternyata di situ ada lagi monyet-monyet yang besar kayak orang itu saling bergelantungan sampai suaranya itu kedengeran riuh, rame banget, bersaut-sautan gitu. Wah, itu saya mulai merasa gimana, mulai gemeter juga ya. Kalau pengen senter itu tangan saya gemeteran itu. Wah, gila kok ada monyet besar kayak gini ya. Ini monyet apaan? Ini monyet kayaknya ini bukan monyet biasa. Ini mungkin monyet siluman atau monyet astral gitu mungkin. Di dalam hati itu saya batin seperti itu.
akhirnya monyet-monyet itu lama-lama berpindah bergelantungan ke pepohonan yang lain. Jadi melompat dari satu pohon ke pohon lain gitu, berpindah-pindah gitu, sampai akhirnya saya nggak bisa menemukan lagi. Tiba-tiba hilang lagi gitu aja, nggak kelihatan lagi, meskipun udah saya senterin ke pohon-pohon yang lain. Akhirnya ya udah, setelah itu saya langsung ngajak Lola pulang ke rumahnya. Terus pas udah nyampe rumahnya itu sekitar jam-jam 1 dini hari ya, si Lola dimarahin sama Mbah Putrinya. Dok, kowe iki cah wedok aja dolan ngasih bengi-bengi nang dia kowe mau. Jadi si Lola itu dimarahi Mbah Putrinya kayak gitu. Terus Lola itu dengan polosnya dia menjawab terus terang, kalau tadi itu kesasar di lahan yang isinya pepohonan terbesi, terus ngelihat monyet yang ukurannya sebesar manusia. Begitu mendengar jawabannya Lola itu, Mbak Putrinya itu malah ngasih cerita mengenai sejarah asal-usul kota Madiun. Jadi mbahnya itu udah sepuh, dia malah nyeritain itu, kalau dulu wilayah Madiun itu sewaktu masih berupa hutan lebat, itu ada banyak banget monyet-monyet gaib seperti itu, ada di mana-mana. Jadi sewaktu leluhur zaman dulu itu Bapak Talas membuka wilayah Madiun untuk dijadikan perkampungan, itu banyak menemukan monyet-monyet gaib seperti itu bergelantungan di pepohonan hutan. Dan itu menjadi monyet-monyet gaib itu pada akhirnya dijadikan sebagai asal-usul kota Madiun. Jadi ternyata kota Madiun itu asalnya dari kata medi ayun-ayun, atau berarti memedi yang berayun-ayun. Maksudnya itu ya monyet-monyet gaib yang berayun-ayun di pepohonan, yang tanpa sengaja dilihat oleh saya dan Lola tadi. Itulah asal-usul dari kota Madiun, medi ayun-ayun. Oke, saya rasa cukup sekian saja cerita saya kali ini. Mohon maaf kalau mungkin kurang seram, atau penyampaian cerita saya kurang baik, atau mungkin ceritanya kurang jelas. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.